البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di halaman 44. Qala al-mu'allif wafaqahullahu ta'ala, summa qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fayabqa nasun juhal yustaftawna fayuftuna bi ra'yihim fayadilluna wa yudillun. Kemudian tersisalah sekelompok manusia yang jahil, mereka dimintai fatwa, kemudian mereka memberikan fatwa dengan rasio mereka, dengan hasil akal semata, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Wa fi riwayah ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu, maknanya hampir sama. Yadullu ala imkaniyati khuluwil ardi min alimin mujtahid. Ini menunjukkan mungkin saja bumi itu kosong dari seorang alim mujtahid inda qurbi qiyamis sa'ah, yaitu tatkala hari kiamat memang sudah dekat. Qala al-'allamatul Karmani rahimahullah, wa fihi dalalatun lil qailina bi jawazi khuluwiz zaman anil mujtahid. Dan di dalam hadis ini ada dalil tentang mungkin saja zaman itu kosong dari mujtahid, ala ma huwa madhhabul jumhur, berdasarkan madhab jumhur, khilafanil Hanabilah, berbeda dengan pendapat Hanabilah. Tentunya ini adalah kalau apa memang sudah kosong, yaitu tatkala mukminin sudah habis tentunya. Baik. Adapun kalau mukminin masih ada, maka keumuman hadis la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq itu masih terus berlaku. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wastadalla bihil jumhur 'alal qawli bi khuluwiz zaman an mujtahid. Dan jumhur ulama berdalilkan dengan ini, dengan hadis tadi, tentang yaitu pendapat mungkinnya zaman itu kosong dari mujtahid. Walillahil amr, dan memang urusannya itu milik Allah. Yaf'alu ma yasha, dia berbuat apa yang dia kehendaki. Wa sayakunu lana fil mas'alah audun fi kitabil iktisam, dan kita akan kembali membicarakan masalah ini dalam kitab Al-Iktisam insyaallah taala, yaitu di dalam Sahih Bukhari. Selesai dari Fathul Bari. Na'am yakunu dzalika ba'da wafati jami'i ta'ifah al-qa'imati bil haqq. Memang itu terjadi setelah wafatnya semua kelompok yang menegakkan kebenaran. Ba'da an arsalallahu riha min qibalil yamani wasyam, setelah Allah mengirimkan angin dari arah Yaman dan Syam, ya taqbidu arwahal mu'minin, mencabut ruh-ruh kaum mukminin. Wadzalika makna hadis, dan itulah makna hadis, la tazalu hadhil ummah lan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah, akan senantiasa umat ini tegak di atas urusan Allah, di atas syariat Allah. Amr, kata Al-Munawi, maksudnya adalah apa? Syariat. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya urusan Allah. Amr yang kedua ini maksudnya adalah angin yang mencabut seluruh nyawa kaum mukminin. Amma qabla dzalik, adapun yang sebelum itu, fayakunu tikhadun nasi ru'asa juhala, maka jadilah perbuatan manusia yang mengambil para pemimpin yang jahil fi makanin duna makan, itu terjadi di sebagian tempat saja.
Kama anna wafatal ulama takunu fi makanin duna makan. Sebagaimana wafatnya ulama itu terjadi di sebagian tempat, bukan di semua tempat secara sekaligus. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah fa in qult, apabila Anda mengatakan, yaitu bertanya, ma wajhut taufiq baina hadzal hadis, bagaimana cara menggabungkan hadis ini, menyesuaikan hadis ini, wa huwa alladzi marra fil bab, yaitu yang dilewati di dalam bab may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa huwa lan tazala hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa amsalih. Dan hadis-hadis yang semisal ini, qultu, saya katakan, hadza ba'da ityani amrillah, ini setelah datangnya urusan Allah. Illam yufassar ityanul amri bi ityanil qiyamah, apabila datangnya urusan Allah tidak ditafsirkan dengan datangnya kiamat. Memang maksudnya adalah apa? Dekatnya hari kiamat, bukan hari kiamat itu sendiri, tetapi dekatnya hari kiamat tatkala angin bertiup itu. Au adami baqail ulama innama huwa fi ba'dil mawadhi' duna ba'd. Atau maksudnya adalah bahwasanya tidak hadirnya ulama itu hanyalah di sebagian tempat, bukan di tempat-tempat yang lainnya. Fa fi ghairi Baitul Maqdis masalan, maka di selain Baitul Maqdis, misalkan selain yang di Palestina misalkan, in fassarnahu bih, apabila kita tafsirkan dengan itu, fayakunu mahmulan ala, ini ala ya mestinya, ala takhsis, yaitu kita bawa kepada pengkhususan, yaitu hanya di sebagian tempat, bukan di semua tempat. Orang-orang mengambil fatwa dari orang jahil itu hanya di sebagian tempat, tatkala di tempat itu tidak ada orang alim, walaupun di tempat lain ada sebenarnya. Jam'an bainal adillah, demi menggabungkan dalil-dalil. Kesimpulannya adalah sampai sekarang dan sampai sebelum datangnya angin itu, yang namanya mujtahid akan selalu ada. Ulama akan selalu ada. Selesai dari Al-Kawakibud Darari. Kita masuk halaman 46. Summa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayuftuna bi ra'yihim fayadilluna wa yudillun, wa fi riwayah fasu'ilu, mereka ditanya, fa aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Insyaallah terjemahannya sudah sering dilewati ya. Yadullu ala khataril fatwa bil jahl. Ini menunjukkan akan bahayanya berfatwa dengan memakai kejahilan. Fa fi dzalika tahdzirun minal jahl wa minal fatwa bih. Maka di dalam hadis ini ada peringatan dari kebodohan, yaitu jangan kita mau menjadi orang bodoh, nanti tersesat dan menyesatkan orang lain. Juga peringatan jangan berfatwa dengan memakai kejahilan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi hadzal hadis al-khassu ala hifdzil ilm. Dan di dalam hadis ini ada anjuran untuk memelihara ilmu. Mungkin apa? Dengan tulisan, atau lebih baik lagi juga apa? Dengan hafalan di dalam dada. Intinya ilmu dijaga baik-baik. Tatkala diperlukan, alhamdulillah kita tunjukkan kepada orang ini ilmunya begini dan begini. Sehingga tidak menyesatkan orang lain. Wa tahdhiru min tar'isil jahalah, dan peringatan jangan menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin. Wa fihi annal fatwa hiya riyasatul haqiqiyah, dan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya fatwa adalah kepemimpinan yang hakiki. Wa dhammu man yuqaddimu 'alaiha bi ghairi ilm, dan ada celaan terhadap orang yang maju memberikan fatwa tanpa ilmu. Ini menunjukkan bahayanya berfatwa tanpa ilmu akan menyesatkan banyak orang. Selesai dari Fathul Bari. Kewajibannya berarti apa? Berfatwa dengan ilmu. Siap mempertanggungjawabkan dalilnya ini, hujahnya ini, bukan menyembunyikan ilmu. Dan bukan pula tanpa ilmu berani berbicara.
Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu yadullu ala khatari ja'lil juhali ru'usan. Ini sebenarnya sudah ada dari fatwa dari apa? Syarah Ibnu Hajar, tapi kita pisahkan. Untuk yang tadi intinya masalah kejahilan dan masalah fatwa. Adapun yang pembahasan sekarang terkait dengan bahayanya menjadikan orang jahil sebagai pemimpin yang kita bahas. Ru'usan jam'ur ra's wa ru'asa jam'ur ra'is. Fahadal hadis dalilun ala tahdhiri min dzalik. Maka hadis ini sebagai dalil memperingatkan manusia dari memilih pemimpin adalah orang yang jahil, memilih pemimpin dari kalangan orang yang jahil. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittakhadhan nasu ru'usan juhala dhabatnahu fil Bukhari ru'usan. Kami tetapkan yaitu masalah pengharakatannya bi dhammil hamzah wa bi tanwin ru'usan jam'u ra's wa dhabatuhu fi Muslim huna. Sementara para ulama mereka menetapkan harokatnya di riwayat Muslim di sini biwajhain. Ada dua riwayat. Ahaduhuma hadza tadi ru'usan, belakangnya ada tanwin juga itu. Wasani ru'asa'a. Baik. Berarti apa? Hamzahnya di fathah dan setelah sin itu ada alif mamdudah tanpa ada tanwin. Bil mat jam'u ra'is wa kilahuma sahih, dua-duanya betul. Wal awwal ashhar, yang pertama lebih terkenal, ru'usan. Wa fihi at-tahdhiru min ittikhadil juhali ru'asa. Di dalam hadis ini kata Imam Nawawi ada peringatan jangan menjadikan orang-orang jahil sebagai para pemimpin. Selesai dari syarah Imam Nawawi. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah wa fil hadis at-tahdhiru min ittikhadil juhal ru'usan. Ini sekitar apa? Tambahan bahwasanya yang mengambil faedah seperti ini bukan hanya satu orang, tapi para ulama memang mengambil faedah demikian. Peringatan jangan mengambil orang-orang jahil sebagai pemimpin. Selesai dari Al-Kawakib. Summa inna hadzal hadis yadullu ala anna dhuhural jahl. Kemudian sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwasanya munculnya kejahilan wadhalal dan kesesatan yakunu inda khafa'il ilmi wal huda. Itu terjadinya tatkala ilmu dan hidayah itu menjadi samar. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Wazir rahimahullahu taala di dalam kitab Isaril Haqqi 'alal Khalq, mengutamakan kebenaran daripada makhluk. Membahas masalah itu, di antara yang menyebabkan kebenaran semakin tersamarkan adalah apa? Takutnya ulama untuk mengumandangkan kebenaran. Takut namanya menjadi tercela di masyarakat atau diburuk-burukkan sebagian orang yang ditakuti, sehingga kebenaran menjadi semakin tersamarkan. Masyarakat tak tahu mana yang benar, buktinya ulama diam. Ini bahayanya, sehingga banyak yang tersesat. Wa dzalika yakunu inda wafati hamalatil ilmi wal huda. Dan itu terjadi tatkala para pembawa ilmu dan hidayah wafat. Wahumul ulama, dan mereka adalah para ulama, atau seperti yang disebutkan Ibnul Wazir tadi, semuanya bungkam, ketakutan. Hadhihi hiya tariqatu qabdil ilm. Inilah dia cara dicabutnya ilmu. Yaitu apa? Dalam hadis tadi wafatnya para ahli ilmu. Wallahu ta'ala likaramihi lam yanzi'il ilma wal huda. Allah Ta'ala dengan kedermawanannya Dia tidak mencabut ilmu dan hidayah min qulubil ibad, dari jantung-jantung para hamba, ba'da'an manahahum dzalik, setelah Dia memberikan itu kepada mereka. Walakin lamma dhayya'uhuma, akan tetapi tatkala para hamba menyia-nyiakan keduanya, menyia-nyiakan ilmu dan hidayah yang ada, wa ghafalu anhuma, mereka lalai dari itu, wa lam yata'allamhuma dzurriyyatuhum, keturunan-keturunan mereka tidak mempelajari ilmu dan hidayah min indil ulama, dari para ulama, hatta yatawaffallahul ulama, sehingga Allah mewafatkan para ulama, wa qabada arwahahum, dan Allah mencabut ruh-ruh mereka, ma'a ma indahum minal ulum, disertai dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, makna al-hadis
annallaha subhanahu la yahibul ilma li khalqih, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada makhluknya summa yang tazi'uh, kemudian mencabutnya ba'da an tafaddala bihi alaihim, setelah dia mengkurniakannya, mengaruniakannya ilmu tadi kepada mereka, ya tidak dengan cara mencabut langsung. Wallahu ya ta'ala ayyastarji'a ma wahaba li ibadih, Allah terlalu tinggi, yaitu terlalu dermawan untuk melakukan yang seperti itu, untuk meminta kembali apa yang dia berikan kepada hambanya. Min ilmihi alladhi yu'addi ila ma'rifatihi wal imani bih, yang berupa ilmunya, yang mana ilmu tentang Allah ini akan menyebabkan Allah dikenal dan dia diimani, wa bi rusulih, para rasulnya diimani. Wa inna ma yakunu qabdul ilmi bi tadyi'it ta'allum, hanyalah ilmu itu dicabut dengan disia-siakannya pembelajaran. Ulama sudah semakin tua, sementara apa? Muslimin menyia-nyiakan, tidak mempelajarinya, anak-anaknya juga tidak mempelajari ilmu tadi, sehingga tatkala ulama wafat, maka tidak ada generasi pengganti yang siap untuk memikul amanah tadi. Fala yujadu fi man yabqa man yakhlufu man madha, maka tidak didapatkan di kalangan orang yang masih tersisa orang yang menggantikan orang yang telah berlalu. Wa qad anzara alaihi salam bi qabdil khairi kullih, Rasulullah SAW telah memperingatkan tentang dicabutnya seluruh kebaikan. Wa ma yantiqu anil hawa, dan Rasulullah tidak bicara berdasarkan hawa nafsunya. Ya, semua itu terjadi dengan sebab kaum musliminnya yang menyia-nyiakan kesempatan. Ini hukum asalnya, masalah pentingnya kedudukan ulama. Kita belum menjawab pertanyaan dari teman kita yang di India itu, siapa ulama yang sebenarnya. Baik, selesai dari syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, hadzal hadis yubayyinu anna al-murada bi qabdil ilmi fil ahadits sabiqah al-mutlaqah. Hadis ini menerangkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan dicabutnya ilmu di dalam hadis-hadis terdahulu tapi dalam Sahih Muslim, yang bersifat mutlak, laisa huwa mahwahu min suduri huffadhi, bukanlah dengan cara menghapus ilmu tadi dari dada-dada para penghafalnya, walakinna makna, akan tetapi maknanya annahu yamutu hamalatuh, para pembawa ilmu itu mati, wa yattakhidun nasu juhala, dan orang-orang mengambil orang yang bodoh, yahkumuna bi jahalatihim, menghukumi berdasarkan kejahilan-kejahilan mereka, fayadilluna wa yudillun, kemudian mereka tersesat dan menyesatkan. Selesai dari syarah Nawawi. Summa Urwah rahimahullah. Tapi mesti ada qala lah ya, kenapa tidak ada qala? Summa qala Urwah rahimahullah. Urwah berkata di dalam hadis tadi itu, fahaddatsu bihi Aisyah, maka saya menyampaikan hadis tadi kepada Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sampai di situ untuk riwayat yang itu. Summa inna Abdullah bin Amr hajja ba'du, kemudian setelah itu Abdullah bin Amr berhaji, yaitu tahun depan. Faqalat ya bna ukhti intalik ila Abdullah. Aisyah mengatakan, wahai keponakanku, berangkatlah engkau menemui Abdullah. Fastasbit li minhu alladhi haddatsani an, cari kepastian untukku dari dia tentang hadis yang engkau ceritakan kepadaku darinya. Faji'tuh, kemudian saya mendatanginya. Fasa'altuh, lalu saya menanyainya. Fahaddatsani bihi kanahwi ma haddatsani, selanjutnya beliau menyampaikan hadis tadi kepada saya seperti hadis yang telah beliau sebutkan kepada saya. Fa'ataitu Aisyah, kemudian saya mendatangi Aisyah. Fa'akhbartuha, selanjutnya saya mengkabarkan itu kepadanya. Fa'ajibat, kemudian dia merasa heran. Faqalat wallahi laqad hafidha Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, demi Allah, Abdullah bin Amr telah hafal. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat,
Qalat Aisyah radhiyallahu anha ala hadis Abdullah bin Amr, berbicara tentang hadis Abdullah hadza, ma ahsibu illa qad sadaq. Qad sadaq, saya tidak menyangkanya kecuali dia telah jujur. Arahu lam yazid fihi syai'a wa lam yanqus. Saya memandangnya tidak menambahkan di dalamnya sedikit pun dan tidak pula mengurangi. Ini riwayat Muslim. Baik, sekarang laisa makna kalamiha annaha ittahamathu bil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil marratil ula. Bukan maknanya adalah bahwasanya Aisyah menuduh Abdullah itu berdusta atas nama Rasulullah SAW pada kali yang pertama. Yaitu, kenapa Aisyah masih meminta pemeriksaan? Boleh, tidak wajib. Apabila rawinya itu siqah, terpercaya, tidak wajib. Tetapi Aisyah ingin lebih yakin lagi. Jadi tidak seperti polanya Hizbul Jadid ataupun polanya orang-orang Ikhwanul Muslimin mewajibkan adanya tabayun untuk berita orang yang siqah. Dan ini adalah bid'ahnya mereka. Selalu dulu pada waktu masa-masa fitnahnya Sururiyun juga selalu demikian. Tahun berapa? Anda lupa dulu. Dulu kalau yaitu apa istilahkan di tahun Maseinya tahun 95 waktu itu. Mereka selalu mengatakan wajib tabayun walaupun kesalahannya telah jelas dan saksinya saksi yang siqah, enggak wajib tabayun. Nah, maka apa? Demikian pula perbuatan hizbi-hizbi yang setelahnya selalu mengatakan engkau tabayun dulu pada saya. Demikian pula sampai sekarang pengekor hawa nafsu yang di Malaysia juga gitu, tabayun dulu. Tapi kalau datang berita yang memburuk-burukkan kita, langsung mereka sebar dan mereka tidak tabayun. Ini pengekor hawa nafsu. Maka yang penting bukan tabayun atau tidak tabayun, tetapi yang membawa khabar itu siqah ataukah tidak siqah. Kalau dia siqah, maka wajib membangun hukum di atas khabar tadi, karena hukum dibangun di atas zahir. Kecuali apabila yang tertuduh itu mendatangkan hujah yang lebih kuat, sehingga zahirnya lebih kuat, maka kita diwajibkan memilih zahir yang lebih kuat. Dan itu juga dibahas di dalam masalah usul fikih, dijelaskan oleh Waliyuddin Al-Iraqi dalam kitab beliau Hamul Hawami. Hukum asal dari berita siqah adalah wajib diterima, kecuali apabila ada orang yang tahu kemudian memberikan hujah yang lebih kuat. Lalu beliau memberikan contoh. Misalkan ada orang siqah yang menuduh bahwasanya mengatakan apa? Si fulan ini membunuh si Alan. Kemudian orang yang lain mengatakan mungkin Anda salah lihat. Mungkin orangnya mirip atau apa. Kenapa? Orang yang Anda katakan terbunuh, dia kemarin jalan-jalan dengan saya di jam itu. Nah, itu menunjukkan apa? Bukan kita tidak mempercayai berita siqah, tetapi ada berita lain yang lebih kuat yang membatalkan berita yang pertama. Demikian pula kata Al-Iraqi, contohnya adalah yaitu si fulan ini dulu berdusta begini dan begini. Kemudian kata beliau, ya berita itu betul begini dan begini, hanya saja para saksi mengatakan setelah itu dia bertobat, maka tidak boleh setelah itu dibongkar lagi. Ini menunjukkan kita bukan menuduh orang yang siqah, tetapi ada berita yang lebih kuat. Makanya di dalam Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tidaklah kita berpindah dari berita dari suatu zahir kecuali kepada zahir lain yang lebih kuat, tanpa kita mengikuti gaya para pengikut hawa nafsu mewajibkan tabayun untuk berita orang siqah. Nah, seperti ini sekarang Aisyah bukan menyuruh Urwah dikarenakan ragu dengan benarnya Urwah atau ragu untuk kemudian menguji Abdullah, tetapi karena Aisyah belum pernah mendengar itu, maka dia ingin mencari yang lebih pasti tanpa menuduh Abdullah berdusta. Wa inna ma hadza min babit tasabbuti wa ta'aqqudi wal ihtiyat. Ini hanyalah masuk dalam bab mencari kepastian dan mencari kekukuhan serta sikap kehati-hatian fi ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu qad hafidhaha wa hafidha ba'dha kutubil hikmah, karena Abdullah bin Amr bin Al-As sendiri menghafal hadis dan juga menghafal sebagian kitab-kitab hikmah. Ma'ruf setelah terjadinya penaklukan di benteng-benteng Romawi, Abdullah bin Amr ibn Al-As karena beliau ikut ayahnya berjihad di Syam, maka beliau pulang dalam keadaan membawa 2 gerobak kitab-kitab ahli kitab yang datang dari Romawi itu, dan dia menghafalnya. Maka Aisyah khawatir,
Fa khasyat Aisyah radhiyallahu anha alaihil khalqa wal ishtibah. Maka Aisyah radhiyallahu anha khawatir Ibnu Amr bin As mengalami pencampuran dan kesamaran. Tapi tatkala diuji sekali lagi terbukti memang dia hafal dan menisbatkan pada Rasulullah. Baik. Jadi bukan karena menuduh, tetapi lihat ada qarinah apa. Baik. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah qauluhu inna Aisyata qalat fi Abdullah bin Amr ma ahsibuhu illa qad sadaq arahu lam yazid fihi syai'an wa lam yanqus. Ini kalau kita baca ara yaitu memandangnya atau meyakininya. Tapi kalau ura artinya azun. Saya menyangkanya tidak demikian dan tidak demikian. Laisa ma'nahu annaha ittahamathu. Bukan maknanya Aisyah menuduh. Ya kalau langsung menuduh wajib mendatangkan bayinah. Tapi masalah kekhawatiran boleh untuk kemudian dicari kepastiannya. Lakinnaha khafat ayyakuna ishtabaha alaih. Akan tetapi Aisyah khawatir terjadi kesamaran bagi Abdullah bin Amr antara hadis Nabi dengan kitab-kitab lain yang dia baca itu. Au qara'ahu min kutubil hikmah, atau mungkin dia membacanya dari kitab-kitab hikmah. Fatawahamahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyangka setelah sekian lama jadi lupa ini dapat dari siapa? Menyangka ini dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam. Falamma karrarahu marratan ukhra, tatkala Abdullah mengulang lagi pada kali yang lain, pada tahun depan hafalannya masih sama, wasabata alaih, dan dia kokoh di atas berita tadi, ghalaba ala dhanniha annahu sami'ahu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendominasi persangkaan Aisyah bahwasanya memang Abdullah bin Amr memang mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari syarah Sahih Muslim. Wa fi tilkal qadhiyah, apa faedah yang kita ambil di dalam kasus tadi, peristiwa tadi? Dalilun ala ahammiyati hifdzil ilm. Ada dalil tentang pentingnya menghafal ilmu. Ya, kalau kita tidak hafal, jadi tersamarkan antara cerita yang ini dan cerita yang itu, sumbernya ini atau sumbernya yang itu. Baik. Wa anna man sabata hifdzuhu hujjatun ala man lam yahfad. Dan juga diambil faedah bahwasanya orang yang hafalannya kokoh itu menjadi hujjah terhadap orang yang tidak hafal. Baik. Tidak seperti apa? Syubhatnya Muhammad Al-Wasabi. Tatkala dia dituduh demikian dan para saksi mengatakan, Anda dulu pernah mengucapkan begini, tuduhan-tuduhan palsu. Wasabi mengatakan, la akur, saya tak ingat. Terus selesai begitu aja. Banyak orang tidak berani melawan karena dia ulama tua. Nah, ini adalah apa? Menyelisihi prinsip-prinsip dari ahli hadis, bahwasanya man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Justru yang hafal itulah yang menjadi hujjah terhadap orang yang tidak hafal. Yang tidak hafal berarti dianya yang lupa, sementara orang lain yang ingat. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal hadis al-hassu ala hifdzil ilm. Dan di dalam hadis ini ada dorongan untuk menghafalkan ilmu, menghafalkan peristiwa, dan juga apa dicatat baik-baik agar jangan kita nanti dituduh engkau yang lupa atau apa, seperti dulu di Damas waktu saksi mengatakan si fulan begini. Fulan yang memang biasa membela Hizbul Jadid, tahu-tahu si fulan mengatakan, enggak, engkau pelupa, saya tak pernah bilang gitu. Sementara rekaman tidak ada, catatan tidak ada, dan seterusnya, sehingga diburuk-burukkan teman kita di hadapan Syekh Yahya oleh orang yang pandai bicara itu, para hizbiyun yang tersembunyi. Baik, ini pentingnya menjaga ilmu, mungkin dengan menulis, mungkin dengan apa? Rekaman atau para saksi yang banyak, atau kita sendiri juga menghafal baik-baik sampai kita hafal kasetnya, menghafal lafaz-lafaznya waktu itu demikian misalkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Orang yang hafal adalah hujjah terhadap orang yang tidak hafal. Yang tidak hafal yang mestinya memperbaiki kelupaan dia itu. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, bal minal masyhur anna man hafidha hujjatun ala man lam yahfad. Bahkan termasuk kaidah yang terkenal di dalam ilmu hadis adalah barang siapa hafal, dia adalah hujjah terhadap orang yang tidak hafal. Baik, kita silakan merujuk ke kitab Tawdihul Afkar. Wa qala Imam Ibnu Qattan Al-Fasi rahimahullahu taala, fa innahu laisa man lam yahfad hujjatan
Alaman hafid. Bukanlah orang yang tidak hafal justru menjadi hujah terhadap orang yang hafal. Hanya dengan alasan apa? Oh, ini orang besar. Kalau dia tidak hafal, kamu yang hafalannya salah. Bukan demikian. Ini kaidah yang kacau kalau seperti itu. Selesai dari penukilan dari Aunul Mahfud. Summa Urwah rahimahullah, ini juga kurang qala ya. Summa qala Urwah rahimahullah. Baik, dengan apa? Dengan insyaallah isinya sama. Fahaddatsu bihi Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa inna Abdullah bin Amr hajja ba'du faqalat ya ibna ukhti intaliq ila Abdullah fastasbit li minhu alladhi haddatsani an. Wa fi riwayatin li Muslim qalat Aisyah radhiyallahu anha li Urwah inna bin Amr qad qadim falqih. Sesungguhnya Abdullah bin Amr itu telah tiba, maka jumpailah dia. Summa fatihhu hatta tas'alahu anil hadisil ladzi dzakarahu laka fil ilm. Kemudian bukalah pembicaraan dengannya sampai engkau menanyai dia tentang hadis yang dia sebutkan kepadamu tentang ilmu. Apa faedah yang kita ambil dari kalimat ini? Ya dulu ala ahamiyati akhdhil ilmi an ahli. Ini menunjukkan tentang pentingnya mengambil ilmu dari ahlinya. Fala yanbaghi lil insan ayyu khatira aqlahu wa dinah. Tidak layak manusia, tidak layak seseorang itu membahayakan akal dan agamanya. Khatarah, mukhatarah, yaitu membahayakan. Terkadang mukhatarah artinya adalah membuat perjudian. Oh, mungkin untung. Kalau rugi ya sudah, bukan. Tetapi jangan membahayakan, jangan coba-coba. Bi talabil ilmi inda kulli ahad. Dengan cara mencari ilmu dari setiap orang. La yudra hal huwa min ahlil ilmi wal huda was sabati alal haq. Yang tidak diketahui apakah orang ini memang dari kalangan ahli ilmu dan hidayah dan kekokohan alal haq, am kana min ahlil jahli wad dhalali wal batil, ataukah dia dari kalangan orang yang jahil, yang tersesat dan batil, ahli batil. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi dhimni fawaidil qissah, tatkala menyebutkan faedah-faedah cerita ini, setelah beberapa kalimat beliau mengatakan wa akhdhuhu an ahli, pentingnya mengambil ilmu itu dari ahlinya. Baik. Summa Aisyah radhiyallahu anha, ya ini kenapa hilang qalat? Ya, sekarang qalat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wallahi laqad hafiza Abdullah bin Amr. Demi Allah, Abdullah bin Amr telah hafal. Wa fi riwayatil Muslim ma asibu illa qad sadaq. Arahu lam yazid fihi syai'an wa lam yanqus. Apa hikmah dari kalimat ini? Yadullu ala tirafil alim fadilata alimin akhar. Ini menunjukkan pengakuan seorang alim akan keutamaan orang alim yang lain. Ia tidak saling mendengki, saling menjatuhkan dan sebagainya. Baik. Fa fi dzalika adabun jamil. Maka di dalam peristiwa tadi, dalam kalimat Aisyah tadi, ada adab yang indah. La kama hasala fi ba'din nas. Tidak seperti yang terjadi di sebagian manusia, minal hasadi wal hiqad, berupa kedengkian, dendam, wa ghairi dzalika min dafni fadilatil ghair, dan yang selain itu dari usaha untuk menguburkan keutamaan orang lain. Ini bukan akhlak yang baik, malah akan kembali kecelakaan menimpa dirinya kalau seperti itu. Baik, seperti juga apa tatkala Aisyah ditanya tentang masalah al-masah alal khuffain, mengusap dua khuf, bagaimana permasalahan tentang ini? Maka Aisyah berkata kepada si penanya, alaika bibni Abi Thalib, engkau harus belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal Aisyah dengan Ali itu ada semacam apa ketidaksesuaian, tapi tetap dia mengakui masalah ini, tanya ke Ali bin Abi Thalib. Tidak kemudian karena tidak sesuai maka kemudian memburuk-burukkan, menghina, meremehkan dan seterusnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi dhimni fawaidil qissah, dari kandungan faedah kisah, wa'tiraful alim lil alim bil fadilah, pengakuan orang alim tentang keutamaan orang alim yang lain. Tayyib, salah adalah contoh yang terbaik untuk kita dalam masalah-masalah agama. Selesai dari syarah Nawawi. Wa sa'udifu ila syarhi hadzal hadisil azim, dan saya akan menggabungkan kepada syarah hadis yang agung tadi, dan tentunya semua hadis Nabi adalah agung.
ba'dal mabahisil muhimmah, beberapa pembahasan yang penting, muta'alliqatan bihadzal maudhu', terkait dengan pembahasan ini, bi taufiqillahi wahdah, dengan taufik Allah semata. Kita masuk ke halaman 52. Al-babur rabi', haqiqatul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wal ijtihadi wal mujtahidin. Hakikat ilmu dan ulama. Apa itu ilmu? Siapakah ulama? Demikian pula fikih dan fuqaha. Demikian pula masalah ijtihad dan mujtahidin. Inna katsiran minan nas lam yafhamu haqiqatal ilmi wal fiqh. Banyak umat manusia yang tidak memahami apa hakikat ilmu dan fikih. Fayaghtaruna bidzawahiril muzayyafah al-muzayyanah. Maka mereka terpedaya dengan penampilan-penampilan yang palsu, yang diperindah. Asal dia khutbah di atas mimbar langsung dikatakan sebagai alim minal ulama dan seterusnya misalkan. Atau pandai orasi, tatkala berpidato langsung oh ini orang alim. Bukan seperti itu definisi ulama. Fayahsabuna ashaba fasahatil lisan. Kemudian orang-orang menyangka bahwasanya para pemilik lidah yang fasih, wa bara'atil bayan, dan penjelasan yang mengkilat, ulama fuqaha, bahwasanya orang-orang seperti itulah yang dikatakan sebagai ulama dan fuqaha, sekedar pandai bicara. Walaisu minhum, padahal mereka bukan termasuk dari ulama dan fuqaha. Wa min wajhin akhar, dan dari sisi yang lain, annahum jahlan au tajahulan. Mereka kebanyakan dari manusia karena memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, yahtaqiruna hamalatal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Mereka meremehkan para pembawa Al-Qur'an was sunnah yang mengikuti pemahaman salaful ummah. Wa yukhrijunahum min dairatil ulama'i wal fuqaha, dan mereka mengeluarkan orang-orang tadi dari area ulama dan fuqaha. Mahma balaghu minal ilmi wal fiqh, sekalipun orang-orang yang ini mencapai ilmu dan fikih, ma'asihatil adhan, disertai dengan pikiran yang sehat, wasadadil maqasid, dan maksud-maksud yang lurus, tetap enggak dianggap karena tidak sesuai dengan hawa nafsu masyarakat. Fala budda min syai'in minal bayan, maka wajib kita menjelaskan sedikit, memberikan sedikit penjelasan, hatta yuda'a kullu syai'in mawdi'ah, sehingga segala sesuatu itu diletakkan pada tempatnya. Ta'riful ilmi wal alim. Sekarang apa definisi ilmu dan alim? Kita telah melewati pada awal-awal pembahasan kitab ini definisi ilmu dari beberapa ulama. Sekarang kita ambil dari ulama yang lain sehingga pengetahuan kita semakin lengkap insyaallah. Innal ilma ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi ma'rifatan jazimah. Ilmu itu kesimpulannya adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dengan pengetahuan yang pasti. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa qala ahlul ilmi wan nadhar. Para pemilik ilmu dan penelitian telah mengatakan haddul ilm, batasan ilmu adalah at-tabyinu wa idrakul ma'lum ala ma huwa fih, yaitu penjelasan dan diketahuinya objek yang hendak diketahui tadi itu sesuai dengan kenyataannya. Faman bana lahu syai' faqad alimah, maka barang siapa perkara itu memang telah jelas bagi dia, berarti dia telah mengetahui, dia telah punya ilmu. Jadi tidak seperti ucapan sebagian orang yang tidak diakui orang besar, ini bukan ilmu. Tidak seperti itu definisi dari para a'immah kita terdahulu. Kalau para ahli ilmu dan nadhar juga mengatakan wal muqallid la ilmalah, orang yang sekedar mengekor dia tidak punya ilmu. Walam yahtalifu fi dzalik, dan para ahli ilmu tidak berselisih pendapat. Itulah tentang muqallid, dia tidak punya ilmu. Itu baru dikatakan tidak punya ilmu, orang yang sekedar mengekor, tidak memiliki hujjah yang cukup. Selesai dari Jami'ul Bayanil Ilm. Wa qala al-Allamatul Munawi rahimahullah, al-ilmu al-i'tiqadul jazim as-sabitul mutabiqu lil waqi'. Yang namanya ilmu adalah keyakinan yang pasti, yang kokoh, yang sesuai dengan kenyataan. Selesai dari kitab At-Ta'arif. Baik. Wala yakunul ilmu illa ayyakuna mabniyan 'ala dalil. Dan ilmu itu tidak terjadi kecuali dibangun di atas dalil.
Wajib ada dalilnya, bukan asal apa? Baik sangka dengan ucapan orang besar. Tapi lihat dalilnya apa sebenarnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, innal ilma ma qama alaihi dalil. Sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang mana dalil itu tegak di atasnya. Wan nafi'u minhu ma jaa'a bihi rasul. Dan ilmu yang bermanfaat adalah yang didatangkan oleh Rasul. Fasya'nu fi an naqula ilma. Maka yang penting adalah kita mengucapkan ilmu, bukan mengucapkan kejahilan. Wa huwa, apa itu ilmu? An-naqlul musaddaq wal bahsul muhaqqaq. Penukilan yang dibenarkan, telah diteliti sanad-sanadnya, dan pembahasan yang telah dipastikan. Betul-betul apa? Telah diteliti. Diteliti, dipastikan sisi ini, sisi itu dan sebagainya. Bukan asal ikut angin. Anginnya begini ikut, anginnya berubah ikut berubah. Bukan demikian. Baik. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, ulama dari a'immah dari kalangan Malikiyah, al-alim huwa alladzi kamulat lahu alatul ijtihad. Baik, setelah kita tahu apa itu ilmu, sekarang siapa itu alim? Orang alim adalah orang yang mana alat-alat ijtihadnya telah sempurna. Selesai dari ihkamul fusul fi ahkamil fusul. Wa qala Syihabuddin Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Baghdadi Al-Maliki rahimahullah, al-ulama jam'u alim. Jamak dari orang alim. Wal alim, sekarang alim itu siapa? Fi urfi syara', di dalam definisi syariat, kebiasaan syariat, huwal mujtahid. Dia adalah seorang mujtahid. Li'anna bihi taqumul hujjah, karena dengan itulah hujjah akan menjadi tegak setelah diteliti dengan apa? Dengan ijtihad di dalam perkara tadi. Wa huwal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di ujung setiap 100 tahun orang yang memperbaharui untuk mereka agama mereka. Baik, bukan sekedar apa? Orang yang sekedar mengikut-ikutan atau sekedar ikut angin, bukan demikian. Bukan pula orang yang malah sengaja menyembunyikan ilmu dan kebenaran setelah tegaknya hujjah, bukan demikian. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu bi isnadin shahih. Baik. Amal muqallid falaisa bi alim. Adapun sekedar mengikor maka dia bukan alim. Walaupun dipanggil syekh misalkan, tapi sekedar mengikor. Seperti apa? Telepon-telepon yang sampai itu, ya Bang, aku dulu mendukungmu, tapi sekarang ada perintah, maka aku tak lagi mendukungmu. Sekedar masalah perintah atau bukan perintah. Bukan masalahnya sudah diteliti betul. Belum masalah itu. Setelah diteliti didukung, gimana tahu-tahu berubah tanpa melakukan penelitian ulang dengan hujah-hujah yang membatalkan hujah pertama. Jadi hak-hak ijtihad belum tertunaikan. Baik, maka yang seperti itu tidak layak untuk menjadi hujjah. Baik, kemudian kata beliau, wa inna ma huwa mujarradun naqil. Orang yang sekedar mengingkar, dia sekedar apa? Sekedar penukil saja. Sekedar menukil, Syekh Fulan bilang, Syekh Fulan bilang. Engkau sendiri siapa? Ya, saya sekedar ikut. Baik. Fa yu'tabaru fi qabuli naqlihi ma yu'tabaru fi qabuli rawi minas syurut. Maka apakah ucapan seorang muqallid itu diterima atau ditolak? Maka dinilai, yu'tabar, dinilai, ditimbang sesuai dengan cara penimbangan ucapan rawi, yaitu apa? Syaratnya. Baik, bukan berarti ucapan muqallid langsung ditolak. Misalkan ditanya bagaimana hukum merokok, si muqallid memang mendatangkan fatwa Syekh bin Baz, fatwa misalkan apa? Syekh Albani, dan memang terbukti dia jujur dan beritanya itu ada dalam kitab apa, maka ini diterima. Bukan berarti kita benci muqallid kemudian semua kalam dia pasti apa? Hangus terbakar, bukan demikian. Tapi syarat-syarat ditegakkan. Hasbama buyyina fi kutubil usul, sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab-kitab usul. Wa aghlabun nasil yaum, mayoritas manusia pada masa sekarang ini yaqtaqiduna fi man akhadha syahadatan minal azhar. Mereka meyakini pada orang yang mengambil ijazah dari Universitas Azhar au ghairihi ataupun yang lainnya, annahu alim. Ini biasa di masyarakat. Bukan sekedar, jangankan Azhar ya, sekedar lulusan pondok gontor, oh langsung ini ulama. Padahal apa? Enggak ada apa-apanya. Baik, belum terbukti.
Sementara para ulama sendiri banyak yang mengatakan sekedar ijazah dari Jami'ah Ummul Qura di Saudi atau Jami'ah Islamiyah di Madinah dan sebagainya itu bukan menjadi dalil bahwasanya dia adalah orang alim. Sekedar ijazah semuanya bisa diatur. Yang penting apa? Penulisannya paling lengkap, padahal belum tentu itu merasuk ke dalam jiwa dia dan sebagainya. Sekedar teori-teori itu bisa dibuat. Anahu alim tantabiqu alaihil ahadisul waridah fi fadlil ulama. Menurut orang awam, orang yang seperti ini sebagai orang alim sesuai untuk dia hadis-hadis yang datang tentang keutamaan ulama. Kemudian apa? Dimuliakan seperti memuliakan ulama. Padahal sekedar pembawa ijazah semata, belum terbukti kualitas keilmuan dia. Wa huwa i'tiqadun khata'. Kata beliau, ini adalah keyakinan yang salah. La yusniduhul waqi'. Tidak didukung, asnada yusnidu itu mendukung, tidak didukung oleh kenyataan. Iya, seringkali kenyataan malah menunjukkan lain. Keluaran-keluaran itu, lulusan-lulusan itu malah terbukti dia tidak punya ilmu. Seperti kata para ulama terhadap orang-orang itu. Wala yu'ayyiduhu dalil, dan memang tidak didukung oleh dalil. Sekedar ijazah tidak menunjukkan ketinggian ilmu. Selesai dari kitab Irsyadus Salik. Ta'riful fiqhi wal faqih. Sekarang definisi fikih dan siapa itu orang fakih. Wal fiqhu lughatan ala rajih, khilafnya banyak sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab ma'ajim, tapi yang rajih fikih secara bahasa maqalahul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wal fiqhu akhassu minal fahm. Fikih itu lebih khusus daripada pemahaman. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab usul, syarah-syarah usul min ilmil usul dan lain-lain, seringkali mereka akan mengatakan fikih adalah paham. Padahal apa? Lebih mendalam lagi. Bukan sekedar faham, tapi apa? Wa huwa fahmu muradil mutakallim min kalamih. Yang namanya fikih secara bahasa adalah memahami apa yang diinginkan oleh si pembicara dari ucapan dia. Paham ucapannya ini mengarah kemana? Itulah fikih. Selesai dari I'lamul Muwaqqi'in. Wa qala Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, al-fiqh ini sekarang secara istilah tentunya ya. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha lijtihad, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang mana jalannya adalah ijtihad. Berarti kalau sekedar sholat 5 waktu wajib, ini berarti fikih bukan. Secara definisi ini bukan fikih, anak kecil pun paham. Tapi dikatakan fikih adalah untuk yang perkaranya perlu ijtihad, perlu pendalaman tentang masalah mengusap khuf. Gimana kalau khuf saya ini lapis 2, tatkala saya sedang memakai 1 lapis, tahu-tahu apa batal misalkan. Nah, ini perlu apa? Ijtihad, ulama menilai ini, melihat itu dan sebagainya. Selesai dari kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Wa ta'rifu istilahan ala rajih maqalahul Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dengan apa? Bahasa yang memang lebih mencakupi. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang sifatnya adalah pengamalan. Jadi untuk masalah akidah tidak masuk di sini. Demikian pula masalah apa? Asma wa sifat tidak masuk di sini. Ini dalam pembahasan fikih dan usul fikih tentunya. Bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang bersifat terperinci. Jadi tidak seperti kalau ditanyakan apa hukum wudu? Oh, wudu wajib. Dalilnya apa? Aqimis shalah. Bukan itu. Dalilnya masih terlalu global. Walaupun tidak salah, karena apa? Ditegakkan sholat seperti yang disebutkan oleh Qatadah rahimahullahu ta'ala, yang namanya menegakkan sholat adalah melaksanakan sholat dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Termasuk syarat sholat apa? Yaitu taharah, adanya kesucian. Dan taharah yang paling besar untuk sholat apa? Yaitu berwudu. Tidak tayamum tetapi berwudu. Tayamum nanti kalau wudu tidak memungkinkan. Nah inilah contoh dalil yang sifatnya tafsiliyah. Tapi kalau sekedar aqimis shalah, walaupun tidak keliru, tetapi ini dalilnya masih terlalu global. Fal muradu bi qaulina ma'rifah, maka yang dimaksudkan dengan ucapan kita ma'rifah, pengetahuan, adalah al ilmu wa dzan. Untuk bahasa kita agak terbatas ya.
Jelas ilmu dan ma'rifah ini hampir sama, ilmu pengetahuan. Toyib. Hanya saja ilmu ini adalah memang apa? Sesuai dengan kenyataan, dengan keyakinan yang pasti. Wadzan ini adalah yaitu apa? Yaitu persangkaan yang kuat walaupun kemungkinan keliru masih ada sedikit. Li'anna idrakal ahkamil fiqhiyah qad yakunu yakiniyah wa qad yakunu dhanniyah. Karena pengetahuan tentang hukum-hukum fikih terkadang bersifat yakini sampai tingkat ilmu. Baik, seperti apa? Kalau sudah talak 3 dalam keadaan di majelis yang terpisah, maka apa? Ini sudah bain. Ini tingkat yakin karena dalilnya sangat jelas. Baik, Allah Ta'ala sudah mengatakan at-talaqu marratan, talak yang boleh dirujuk itu 2 kali. Berarti kalau sudah 3 dengan majelis yang berbeda-beda, maka ini jelas bain. Nah, ini yakini. Wa qad yakunu dhanniyya, dan terkadang itu sifatnya dhanni. Seperti apa? Hukum seorang hakim untuk menjadikan seseorang itu sebagai pencuri, ada 2 saksi. Ini dhanni. Kenapa? Terkadang 2 saksi ini dusta. Terkadang kita tidak tahu hakikatnya atau salah lihat. Tetapi hakim memang tidak dibebani melebihi itu. Setelah dia menguji bahwasanya saksi ini zahirnya jujur dengan data-data, saksi kedua juga demikian, dan dia hafalannya baik dan sebagainya, maka hakim wajib menegakkan hukum dengan saksi yang ada. Baik. Walaupun boleh jadi orang yang jujur itu terkadang berdusta, sebagaimana boleh jadi orang yang hafalannya kuat terkadang lupa, itu boleh jadi. Tetapi memang kewajiban kita sampai di situ. Kita tidak mampu melihat sampai ke dalam relung jiwa seseorang. Ini yang dikatakan dhanni. Nah, ini termasuk ahkam syar'iyyah. Kama fi katsirin min masailil fiqh, sebagaimana itu terjadi di banyak masalah fikih. Selesai dari syarah usul min ilmil usul. Wa qad qala qabla dzalik al-Imam Syaukani. Sebelum Imam Ibnu Utsaimin mendatangkan definisi ini, Imam Syaukani telah bicara dengan apa bahasa yang hampir sama sebenarnya. Baik, beliau mengatakan fil istilah, secara istilah yang namanya fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'iyyah an adillatihi tafsiliyah, berdasarkan dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, bil istidlal, dengan cara pendalilan, ya bukan dengan cara mengekor. Kalau sekedar mengekor ini bukan fakih namanya orangnya. Tapi memang dia sendiri berdalil, tahu cara pendalilan dengan syarat-syarat pendalilan dan sebagainya. Tapi kenapa kita tetap menyebutkan kalam Imam Ibnu Utsaimin, padahal Syaukani jauh lebih dahulu ada daripada Ibnu Utsaimin, karena kalam Syekh Utsaimin lebih apa? Lebih mencakupi bukan sekedar ilmu tapi ilmu wadzon. Ini yang dikatakan sebagai ma'rifah. Dan ini memang apa? Pembahasannya dalam usul fikih ini sangat penting, dibedakan antara ilmu dengan ma'rifah. Kalau ilmu itu yang sifatnya yakini. Kalau ma'rifah ini umum, mungkin yakini, mungkin dhanni dengan dhannan rajihah. Ila qaulih, baik, belum ya. Summa dzakara ba'dal aqwal. Selanjutnya Asy-Syaukani menyebutkan beberapa perkataan, definisi-definisi banyak dalam Irsyadul Fuhul, panjang pembahasannya. Orang yang tidak punya dasar ilmu usul fikih sebelum masuk ke kitab itu dia akan kebingungan nanti kalau masuk ke kitab itu karena penukilan terlalu banyak. Baik. Penukilan yang beraneka ragam. Perlu dibimbing sedikit demi sedikit. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, wa qad tarada wa qad turida ala kulli wahidin min hadhihi ta'rifat bi'tiradat. Definisi-definisi yang saya sebutkan tadi, saya nukilkan tadi, itu telah dibantah dengan berbagai macam bantahan. Namanya apa? Ulama bukan maksum. Kaidah yang mereka datangkan itu bukan kaidah yang maksumah. Makanya terkadang definisi ini dibantah oleh ulama itu, definisi yang itu, kaidah itu dibantah oleh ulama yang lain lagi, dan sebagainya. Makanya kita perlu memperluas area pengetahuan kita, bukan hanya memegang satu ulama lalu yang lain dianggap tidak demikian. Tapi apa? Kita lihat siapa yang hujahnya terkuat tatkala berbicara. Wal awal aulaha. Definisi yang pertama ini yang terkuat yang disebutkan oleh Syaukani tadi. Tapi dengan apa? Kelengkapan dari Syekh Utsaimin, bukan ilmu tapi ma'rifah. Thayyib. In humilal ilmu fihi ala ma yasmalu dzan. Hanya saja alhamdulillah Syaukani dapat taufik memberikan apa? Sedikit perlapangan. Apabila ilmu tadi kita bawa kepada sesuatu yang mencakupi dzan juga, berarti apa? Ma'rifah.
Nah, dari sini kita tahu ada keterkaitan, ada kesamaan antara definisi yang disebutkan Imam Ibnu Utsaimin dengan Imam Syaukani. Baik. Li'anna ghaliba ilmil fiqih dzunun, karena kebanyakan dari ilmu fikih itu tingkatannya adalah tingkatan dhanniyat, persangkaan yang kuat, bukan sembarangan tentunya. Selesai dari Irsyadul Fuhul. Kita tambah sedikit lagi, waqala Imam Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Ali Al-Fairuz Abadi Asy-Syairazi rahimahullah, yang dijuluki sebagai apa? Mujaddid generasi yang keempat. Al-fiqih ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihadiyah. Yang namanya fikih adalah mengenal hukum-hukum syar'iyyah yang mana metodenya adalah al-ijtihad, melalui pola ijtihad. Selesai dari Al-Faqih wal Mutafaqih punya Khatib Al-Baghdadi. Baik, setelah kita tahu itulah gambaran fikih. Siapakah faqih itu? Kita ambil satu kemudian kita istirahat. Fal faqih huwa al-mutamakkinu ala ma'rifatil ahkami syar'iyyah. Maka yang namanya faqih adalah orang yang kokoh, yang mampu tamakkun, yaitu apa? Memiliki kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syar'iyyah. Allati tariquha al-ijtihadiyah, yang mana jalannya adalah dengan ijtihadiyah. Baik, dia punya kemampuan untuk itu. Dan ini adalah kurnia dari Allah, tidak boleh saling mendengki. Saya kan sudah belajar 15 tahun, 17 tahun. Kenapa saya tidak digelari sebagai mutamakin? Kenapa yang itu baru sekian dikatakan mutamakin? Ini bukan dari apa? Bukan dari pemberian sesama manusia, tapi ini karunia dari Allah. Ternyata memang ada yang mengakui demikian. Itu kehendak dari Allah Ta'ala. Tidak perlu saling mendengki. Tapi yang belum mencapai itu berusaha untuk mencapai dengan cara yang jujur, tidak dengan cara apa? Menyikut temannya. Nah, yang sudah mencapai maka bersyukur dan membantu teman-teman yang lainnya, bukan dengan cara menyembunyikan pengetahuan. Wal ijtihad huwa badlul juhdi fi istikhrajil ahkam min syawahidiha. Yang namanya ijtihad, kata Imam kata Imam As-Sam'ani, adalah mencurahkan kerja keras untuk berusaha mengeluarkan, bukan sekedar ikhraj tapi istikhraj, wajan istif'al, yaitu apa? Lil mubalaghah fi aslil fi'il, bersungguh-sungguh di dalam mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya, syawahidiyah, yaitu dalil pendukungnya, ad-dallati 'alaiha, yang menunjukkan kepada perkara tadi, bin nazaril muaddi ilaiha, dengan penelitian yang menyampaikan kita kepada hukum-hukum tadi. Baik, tidak seperti cara yang dipakai oleh apa itu? Para mubtadi'ah, seperti pola-pola tadi itu. Dalil qad adalah wa al-qad ma fiha wa takhallat. Dalil ibadah menari-nari yang di Turki dan di Jawa adalah apa itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Atau yang khusus di Jawa, tatkala ditanya mana hukum melafadzkan niat salat nawaitu, oh dalilnya adalah dalam hadis Nabi, yaitu apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu Nabi bilang muni. Itu kacau kalau seperti itu. Nabi bahasa Jawa kan. Nah, itu penipu, bukan mujtahid. Itu kiai penipu. Dia tidak memenuhi hak ijtihad karena malah apa? Mempermainkan dalil kalau seperti itu. Nah, itu dirujuk ke kitab Qawaati'ul Adillah punya Imam As-Sam'ani, punya Imam As-Sam'ani. Kita berhenti sampai di sini dulu. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.